saya itu ini ya dari Kristennya jatuhnya misionaris lah gitu, misionaris karena udah lama saya ngajar juga sekolah minggu misalnya gitu kan, anak-anak SD, anak-anak SMP. Terus saya mau ya udahlah mau S2 aja ke Chicago waktu itu, belajar perbandingan agama gitu. Akhirnya saya disuruh belajar dulu di sini. Coba buka yang kitab-kitab Buddhis, Hindu gitu kan, terus buka juga kitab Islam gitu. Akhirnya saya baca terjemahan gitu. Juga masuk ke basic anak-anak kecil itu kan, terutama kan saya ngajar anak kecil SD, SMP, selalu punya naturalnya masing-masing kan. Mereka selalu bilang Tuhan itu di atas gitu kan, terus kayak Tuhan itu kuat ya gitu kan, atau ya kayak mengarahkan Tuhan itu punya maha segalanya, dan kayak pasti Tuhan itu bisa disimpulkan anak kecil aja tahu Tuhan itu satu gitu loh. Dan Tuhan itu ya nggak bisa digambarkan misalnya gitu, berbentuknya kan sangat besar gitu lah istilahnya, naturalnya anak kecil gitu ya. Terus dia lahir dari mana, untuk apa, dia pasti selalu nanya ke orang tuanya, gimana lahir saya gitu. Pasti dia selalu selalu mempertanyakan itu gitu. Terus saya sebagai pengajarnya kan rata-rata ya sering nggak bisa jawab gitu kan, atau memang karena di sekolah minggu ya ajarannya yang sebelumnya kan agak berbeda gitu, kalau saya bilang kurang bisa masuk ke nalar yang benar lah gitu. Akhirnya itu saya belajar juga tentang agama lain, terus tambah saya juga belajar Buddhis. Dan ngomong-ngomong di Buddhis tuh saya juga nerapin banget, jadi saya kebetulan nggak makan daging selama itu. Jadi memang saya belum pernah ngerasain daging babi lah gitu, daging sapi, ayam gitu. Kebetulan yang entah kenapa mungkin Allah juga melindungi ya gitu. Alhamdulillah kalau saya bilang sih. Jadi saya nggak pernah makan daging babi. Terus saya dari Islam jadinya mungkin lebih gampang gitu. Saya belajar dari buku Al-Baqarah di awal, saya baca dulu terjemahannya. Saya lihat banyak persamaan sama Kristen gitu. Tapi makan gimana ya? Setelah saya masuk misalnya surat Maria gitu, seolah-olah di Islam ini lebih sempurna menjawab pertanyaan-pertanyaan yang banyak bolongnya di Kristen gitu. Kayak kenapa Adam harus diturunkan di bumi gitu? Ya udahlah patuh aja, penting gitu. Nggak, seperti di doktrin nggak ada jawaban pastinya. Nggak ada, di Islam tuh dijawab dengan benar gitu, dengan ada hasilnya. Ya karena memang diturunkan sama Allah, memang diuji gitu kan, memang diciptakan oleh Allah gitu, menggantikan makhluk sebelumnya gitu. Nah itu di situ pikiran saya mulai terbuka tuh, semua hal, bahkan tentang jin dijelaskan juga di Al-Quran kan gitu. Terus bahkan saya sempat bingung juga soal hijab misalnya gitu. Hijab, kenapa sih orang Islam berhijab gitu kan? Terus saya lihat sejarah balik, oh iya ternyata Kristen juga berhijab tuh gitu. Misalnya dia perempuan gitu, saya pikir di rumahnya itu pakai hijab juga. Jadi saya pikir itu mengkang. Ternyata setelah saya tanya-tanya lagi gitu, punya teman-teman cewek yang muslimah gitu, ya dia di rumah ya biasa aja, nggak ketat, nggak pakai nikab gitu, nggak kayak di rumahnya ada orang muslimah. Nah ya itu ya, nah gitulah pokoknya, nggak kayak disiksa gitu. Saya pikir kan doktrin selama ini tuh orang-orang Islam tuh mengekang cewek gitu. Ya doktrinnya. Iya. Mengekang cewek-cewek karena dia dipaksa pakai hijab terus gitu. Padahal di rumah enggak gitu. Banyak yang kita Kristen tuh nggak tahu di rumah tuh nggak pakai hijab. Itu hal sepele yang bisa ngerubah juga sebenarnya. Terus yang mengenalkan Islam belajar sendiri ya beneran sendiri. Yang mengenalkan malah nasionalis Kristennya. Terus dia pikir saya
apa ya, ya itulah, anggap enteng aja gitu kan. Dia pikir saya strike, nggak pertanyakan seperti dahulu gitu kan. Nggak, penting duit, yang penting pergi aja ke Chicago gitu, yang penting beasiswa. Ya udah, akhirnya dia ngasih hadis-hadis juga, ini perbandingan nih, terus dia bilang ada masalah sama orang Islam tuh, mereka selalu bermusuhan soal masuk mazhab gitu katanya. Ini mazhab satu bertentangan, padahal pas saya periksa lagi lebih dalam, ternyata malah itu yang membuat saya makin percaya sama Islam. Perbedaan-perbedaan kecil itu makin orang Islam tuh kuat bahkan gitu. Malah itu yang nggak dipermasalahkan. Karena orang visionaris Kristen saya itu ngasih tahu banyak hal, di situ saya malah makin tertarik sama Islam. Akhirnya terakhir 2019 ya, itu saya pergi sendiri ke masjid ini, yang di Jakarta Barat, yang dibikin Ahok dulu, apa sih namanya, Hasyim Asy'ari itu. Saya ke situ, saya minta pas itu hari Jumat, gimana Ustaz, boleh nggak saya masuk Islam itu? Dia juga kaget kan, kok yang ngajak kamu siapa gitu, nggak ada paksaan kan gitu. Ya enggak, karena memang saya mau ini aja, mau masuk aja gitu. Saya udah coba-coba juga sholat gitu kan, sholat sih apa gunanya sih gitu kan. Sementara di Kristen itu kan ibadah paling seminggu sekali. Terus di Islam sendiri itu sholat sampai 5 kali gitu kan. Terus saya memang nggak tahan pertamanya nyoba 5 kali sholat tuh, kayak berat gitu ya. Saya mikir-mikir lagi, masuk Islam nggak ya, masuk dari situ kan. Tapi saya nyari hikmahnya aja. Sholat tuh mungkin membuat kita tetap berkomunikasi gitu lah. Sebenarnya kalau di Kristen kan udah sholatnya, udah ibadahnya seminggu sekali, terus pakai perantara harus ada pastornya, harus ada ininya, harus ada kegiatannya dulu kan, baru bisa berhubungan dengan Tuhan misalnya gitu. Tapi kalau di Islam ya udah tinggal waktu azan aja berhubungan dengan Tuhan langsung gitu, nggak perlu ada perantara siapa si anu gitu. Keluarga sendiri masih kasih nih. Susah ya kalau itu. Ada keluarga itu macam-macam agamanya, terus dia lebih kepada liberal gitu ya, liberal ya namanya, liberal. Terus dia ngomongnya sih awal ya udah pilih sendiri gitu, tapi pada kenyataannya pas saya milih Islam, kenapa harus Islam gitu, yang lain kan bisa. Ya yang lain kan apa aja, Kristen udah, Buddha juga udah, itu kan udah dua-duanya. Sebenarnya itu kayak dua sisi yang ekstrem ya, satu Kristen bebas banget, Buddha itu kekang banget. Itu kayak di Buddhis itu memang ada juga, Shinto itu menyembah matahari, kalau dibilang nggak banget menyembah banget sih, tapi ya sujud gitulah. Itu ibadahnya kalau itu tuh bisa 140-an kali sehari, banyak banget kan, dibandingkan Islam tuh paling cuma 17. Saya bersyukur banget tuh masuk Islam, karena itu lebih dipangkas ibadah saya dibandingkan Buddhis. Tapi tanggapan keluarga di sini gimana? Pada akhirnya sampai sekarang sih masih belum, terutama ibu bapak sih. Bakuwa sesuai hal-hal kirai desu. Iya, kirai masih marah, kirai masih nggak mau terima tetap, walaupun pas secara omongan doang di handphone gitu bilangnya bebas, tapi kalau udah ketemu udah apa pasti dia marah banget gitu, dia nolak, dia panggil teman-temannya segala macam lah, segala cara supaya itu. Termasuk saya pertama kali waktu ini kan bulan Ramadan ya, waktu saya puasa pertama kali itu kan Bokuwa Haha Ryori des masak makanan gitu tiap hari kalau saya pulang ke sana. Terus dia lihat saya nggak makan pas Ramadan, dia langsung curiga, langsung bilang saya nggak makan ya gitu. Biasanya kita kan makan tuh bareng gitu, siang mau makan malam.
terus saya selalu tunda gitu. Akhirnya dia udah 3 hari 4 hari curiga, akhirnya dia pantengin saya, paksa saya makan, saya batal otomatis. Terus akhirnya saya berpikir lagi besok gimana ya, kalau gitu saya pura-pura makan. Saya itu dosa nggak sih? Tapi saya ambil lauknya nih, ambil nasi, ambil piring, saya masukin ke kulkas atau masukin ke lemari. Soalnya saya udah ambil nasi, ambil segala macam makanan, nanti saya pas maghrib baru buka supaya nggak ketahuan gitu. Akhirnya ya itulah, adik saya cepo gitu. Ngeliat saya, ini kok makanan di kulkas, ini kok makanan nggak dimakan gitu kan. Akhirnya saya dimarahin lagi, keluarga juga, adik saya masuk. Nah, gitulah, sini baka ya Rau, kata adik saya. Bodoh banget kamu puasa, itu kan membuat kamu apa jadinya otaknya tidak lancar, katanya gitu. Akhirnya dia lapor lagi ke ibu saya, akhirnya saya dipantau terus tiap hari makan. Akhirnya 15 hari itu batal lah, batal terbanyak sepanjang masa nggak tuh. Terus akhirnya sekarang Ramadan sekarang. Sekarang saya USI deh, sangat bersyukur ya. Saya pindah ke ngaji, akhirnya aktivitas saya sekarang diterima sama Ustadz yang lain, status yang lain, USI deh. Ustadz Felix, Ustadz yang pertama kali memang sih yang terima saya itu Sajangnim ya, Korea-Koreaan itu, Bang Fuad Naim. Nah dari situ saya belajar banyak, Mainichi, Islam, Mainichi Islam, Benkyo Sedis, Mainichi fikih, Benkyo Sedis gitu. Setiap hari saya belajar hal-hal baru dari Islam. Akhirnya di situ saya bisa lebih stabil lah hidupnya dalam Islam ya, lebih kuat imannya gitu. Karena dari ngaji sendiri tuh memang sangat mengayomi lah gitu, aman yang dulu lah istilahnya. Juga dia karena kita mengutamakan apa ya namanya, toleransi terhadap gimana ya, kita tuh toleransi ke dalam gitu, internal. Jadi kalau ada yang beda mazhab, beda ini, ya udah dia aja toleransi gitu. Tapi kalau toleransi ke luar, itu keras gitu, nggak boleh toleransi ke agama lain ya. Toleransi ya sama kita gitu, masa keluarga lain dikasih makan, anak sendiri tidak, ya kan? Itu kesalahan yang banyak sama umat Islam sekarang. Akhirnya orang-orang baru kayak saya tuh merasa kalau bergabung sama yang Islam yang kayak gitu ya, akhirnya saya merasa dijauhi karena saya ada beda dikit, dia bilang saya bukan Islam, padahal saya udah capek-capek malah bilang bukan Islam.